Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Wendy di acara Tausiah Ramadan. Sebelumnya marhaban ya Ramadan. Saya ucapkan untuk umat Islam. Lalu juga program ini adalah hasil kerjasama antara Banten Podcast dan PCNU Kota Serang. Kali ini saya kedatangan Ustadz, nama Ustadznya itu Ustadz Ahmad Munif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua lah ya. Sehat semua. Nah Ustadz, sekarang kesibukannya apa Ustadz? Selain memang tugas saya sehari-hari di Cikande ya, bantu-bantu di Pondok Pesantren Modern Bait Al-Qur'an di Cikande, kawasan modern juga. Terus ya bantu-bantu sebisanya di PCNU. Di MWC juga, di MWC saya di sana mustasyar Kecamatan Taktakan. Kemudian diperbantukan aja di PCNU Kota Serang. Iya. Nah, Ustadz ini kan sebagai staf pengajar tuh di Pondok Pesantren Modern Bait Al-Qur'an gitu. Itu selama pandemi ini kegiatan ngajar mengajar lancar apa gimana Ustadz? Alhamdulillah lancar-lancar aja karena kita memang bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan terkait, meminta dipantau langsung. Terus kemudian kita juga ke anak-anak santri itu kan hampir tiap hari kita turba, kita tengok ke kamar masing-masing. Memang harus diterapkan prokes sebetul-betulnya gitu. Harus rajin cuci tangan gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada keluhan. Tidak ada sampai keluhan. saat ini alhamdulillah lancar. Ustadz, sekarang kita kan mau ngebahas mengenai godaan saat berpuasa. Sebenarnya menurut Ustadz sendiri nih arti puasa itu apa sih Ustadz? Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam. Begini, maksudnya saya mohon izin, yang akan saya jelaskan di sini adalah sebetulnya setiap tahun, setiap ketemu Ramadan itu viral permasalahannya. Jadi booming. Jadi ada, ya mungkin semua umat Islam, terutama santri-santri juga pernah mendengar ada suatu hadis bahwa ketika bulan Ramadan tiba, pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Kan itu rata-rata semua mendengar itu ya. Mendengar. Sekalipun bukan santri, karena banyak ustadz-ustadz yang menerangkan masalah itu. Yang jadi pertanyaan, kok banyak yang mengeluh? Bulan puasa katanya bulan suci, tetapi malah banyak yang maksiat tergoda, jalan terus. Jadi apa istilahnya, banyak yang tergoda melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Padahal bulan puasa, kata orang awam, loh katanya setannya dibelenggu, katanya setannya dirantai gitu kan, kok masih ada aja yang menggoda gitu. Jadi nanti ini insya Allah yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan pencerahan dan membawa manfaat. Pasti amin. Itu Ustaz. Amin. Ustadz, sebenarnya kalau kita ngebahas godaan pasti kan ada hawa nafsu di situ Ustadz ya. Nah, sebenarnya menurut Ustadz sendiri tuh hawa nafsu itu apa Ustadz? Hawa nafsu itu memang diciptakan oleh Allah, bukan hanya kita di dunia dulu semenjak zaman Nabi Adam masih di surga. Itu karena sang iblis yang selalu menggoda, dan memang manusia itu memang istilahnya tempatnya hawa nafsu itu. Jadi sangat jarang manusia yang bisa menahan hawa nafsu itu intinya. Waktu itu iblis selalu menggoda di mana saja Adam duduk, di mana saja Adam ada kesempatan, iblis selalu menggoda. Dan pada akhirnya, sekalipun memang buah huldi dalam perumpamaan itu, perumpamaannya dalam Al-Quran itu ada buah huldi, itu tidak sepenuhnya dimakan oleh Adam.
Beliau cuman mencicipi. Jadi kalau umpamanya kita gambarkan gambarkan satu buah apel umpamanya atau satu buah mangga, itu cuma satu gigitan, segigit aja, sekedar mencicipi. Dan itu kan sekedar mencicipi karena beliau tergoda. Yang dari padahal waktu itu beliau masih di surga kan? Yang dari surga aja dikeluarkan, diusir ke dunia, apalagi kita yang senantiasa, ya artinya selalu tergoda. Kita kan masih selalu tergoda, masih sering bergunjing, masih sering mengadu domba, masih sering melakukan maksiat, walaupun itu bukan merupakan dosa besar. Artinya kita di sana masih sering. Jadi kalau ditimbang, ya terutama saya al-fakir gitu ya, kalau ditimbang tergoda sama tidak tergodanya, masih sangat banyak yang tergodanya gitu. Kok ujuk-ujuk pengen masuk surga gitu loh. Tapi ya itulah manusia dengan segala kekurangan dan memang tempatnya salah. Al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Memang tempat kesalahan dan tempat lupa, selalu alpa. Nah, Ustadz, yang tadi Ustadz bilang di awal bahwasanya kan ada hadis menyatakan itu gitu kan, menyatakan bahwasanya surga itu terbuka, pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup, dan setan dibelenggu gitu kan. Itu ada sebagian ulama juga yang mengatakan bahwasanya iyalah setan dibelenggu gitu, diborgol gitu. Tapi kan bisikan-bisikan setan itu masih terus jalan karena emang tugasnya setan itu yang menggoda manusia gitu kan. Nah, sebenarnya biasanya apa sih Ustadz yang biasa setan bisikan kepada manusia saat berpuasa itu? Begini, sebelumnya saya bacakan dulu ya sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh, hadisnya sahih, perawinya juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada terdapat dalam kitab Bukhari dan ada juga terdapat dalam kitab Muslim, Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan, iya benar, futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kurang lebih terjemahannya sebagai berikut. Idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ada wafi riwayatin, ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa wasul silatis syayatin. Sulsilat sama dibelenggu, dirantai setan. Dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan ada dua pendapat ulama. Yang satu penjelasannya itu secara tekstual, dan yang sebagian lagi itu penjelasan secara kontekstual. Nah, yang kontekstual itu seperti yang tadi kata Bang Wendy utarakan. Jadi setannya dibelenggu, kok masih ada yang menggoda gitu. Jadi di sini menurut kitab menurut Syekh Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, artinya yang dalam kerangka penjelasan masalah tekstual ya. Jadi itu kalau tekstual itu secara hakiki, makna hakikinya, makna sejatinya, jadi makna yang sebenarnya itu adalah betul seperti yang Bang Wendy tadi utarakan. Setan betul dibelenggu, bukan majaz, bukan perumpamaan, tetapi di sana itu disebutkan marodatil jin, marodatil iblis. Jadi yang dibelenggu, yang dirantai itu adalah gegendotnya. Jadi ketua-ketua iblisnya, pemimpin-pemimpin iblisnya yang dirantai, sementara yang komunitasnya iblis-iblis yang ininya itu masih berkeliaran menggoda, lisan-lisannya masih membisiki hati manusia, masih membisiki jiwa manusia. Makanya yang imannya masih lemah, jadi ya gampang tergoda. Bulan puasa
Waktu sahurnya marah kalau tidak dibangunkan, kan marah kalau Iya, tidak dibangunin. benar-benar. Begitu pagi, apa istilahnya, bangun tidur, ada tetangganya yang ngopi, mungkin tetangganya non muslim, begitu bau kopi dia langsung emosi. Ini seolah-olah apa ya, pengalaman pribadi ini, pengalaman pribadi. Saya juga merasakan kalau ada bau aroma kopi itu pagi-pagi, waduh di sini nih munyer di sini nih. Apalagi Pengen ketika juga puasa gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan. Karena ya artinya bukan berarti saya nggak tergoda. Godaan itu selalu ada gitu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan juga pemirsa semua bisa mengatasi godaan tersebut dalam bulan puasa ini. Sebetulnya hal yang sangat ditekankan di sini adalah masalah bisikannya ya. Bisikan. Jadi bisikan syaitan itu emang senantiasa, selalu itu. Jadi setiap waktu, setiap saat, bahkan dalam kondisi kita berpuasa, dalam kondisi sholat juga, setan itu masih terus membisik. Waktu kita mendengar azan, seolah-olah kita bermalas-malasan. Nanti aja tanggung kan gitu. Begitu sudah kita paksa, kita ambil air wudhu, kita sholat. Di dalam sholat pun masih sempet-sempetnya. Jadi melalui apa? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, malah sering. Saya sendiri merasakan itu. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, apa yang tadinya kita lupa, apa yang tadinya sudah tidak kita ingat-ingat, begitu Allahu Akbar ingat. Itu. Itulah makanya kita selalu diperintahkan untuk membaca ta'awudz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu diantaranya itu. Jadi ar-rajim itu benar-benar, kalau makna pegonnya, aku berlindung dari syaitan. Ar-rajimnya itu kandeng ranjam. Jadi itu memang benar-benar iblis itu ya, syaitan itu. Karena memang ya sudah tugas iblis juga. Dan kita manusia bagaimanapun istilahnya disarankan, diperintahkan untuk tetap tidak tergoda. Itu saja. Kemudian kembali lagi ke masalah yang kedua, tafsir tadi. Kalau tadi yang tekstual, sekarang ada yang kontekstual. Itu kalau bahasa santrinya itu makna majazi. Majaz itu kan perumpamaan. Jadi seolah-olah, jadi setan itu seolah-olah dibelenggu. Pada bulan puasa ini seolah-olah setan dibelenggu, dirantai. Jadi cuma perumpamaan. Karena kita sebulan penuh ini dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang suci ini, itu artinya? Karena memang sudah berniat ya, sudah berniat mau ibadah sebulan penuh. Jadi yang tadinya senang bergunjing, tadinya senang mengerjakan hal-hal yang kurang bermanfaat, pada bulan puasa ini kan berusaha ditahan. Yang tadinya kalau main HP nih ya, kalau main HP itu kadang-kadang 3-4 jam nggak berasa itu. Jadi bulan puasa ini ya dibatasi. Jadi kan dari jiwa kita sendiri, dari hati kita sendiri yang ingin membatasi. Hari ini saya buka Facebook atau buka WA cuma 1 jam namanya kan. Selainnya saya bawa istirahat. Kalau mamanya senggang malah baca Al-Quran. Gitu. Jadi otomatis dengan sendirinya setan merasa terbelenggu karena kita selalu melakukan kebaikan. Nanti setelah buka puasa nggak berasa itu. Baru kadang-kadang belum sampai 1 batang, 1 batang rokok sudah ada sholawatan lagi Isya kan. Nah, yang biasanya kita segan kita ke masjid dengar azan itu kan. Kalau bulan puasa kan biasanya semangat. Begitu azan, langsung kita matiin rokoknya, langsung kita berwudu, langsung ke masjid. Habis dari masjid juga sholat tarawih. Itu kan 1 jam. Malah kalau yang rajin, ya sambil habis tarawih juga nggak langsung pulang. Zikir dulu gitu kan. Jadi kesempatan setan untuk menggoda itu manusia lebih minim lah ya. Lebih minim waktunya, lebih tidak leluasa seperti bulan-bulan yang lain. Jadi kemaksimalan dalam ibadah ini yang mempersempit si iblis untuk menggoda kita. Jadi itu seolah-olah iblis itu dirantai. Jadi makna majazi. Itu makna majazinya. Kalau yang tadi itu makna hakiki.
Kalau yang kontekstual itu adalah makna majazi namanya, majaz. Tadi, ya, perumpamaan. Nah, ini belajar dari kasus Ustadz tadi nih yang tetangga minum kopi gitu kan ya. Itu kan untungnya Ustadz nggak tergoda gitu kan. Nah, kalau tergoda nih Ustadz, itu sebenarnya tuh ada bisikan setan atau dari diri kita sendiri sih Ustadz? Nah, itu ada karena memang seperti yang tadi, iblis itu memang setelah diusir, kan iblis juga diusir tuh oleh Allah itu kan. Tapi iblis bersumpah memohon kepada Allah untuk mencari untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Ya Allah, saya terima saya dihukum keluar dari surga, tetapi saya mohon izinkan saya untuk menggoda hamba-hambamu sebanyak-banyaknya. Dan itu memang dituruti sama Allah. Saya turuti. Saya saya juga tidak keberatan kamu menggoda umatku, tapi ketahuilah wahai iblis, selama umatku tidak menduakan aku, apapun dosa yang dilakukan umatku, hambaku kata Allah, bukan umat, hambaku, itu selagi mau beristighfar, selagi dia mau menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali dosa-dosanya, memohon ampun sesungguh-sungguhnya, maksudnya taubatan nasuha itu, insya Allah akan saya ampuni. Begitu besar pengampunan Allah, apalagi dalam bulan puasa yang karim ini, Ramadan karim, bulan puasa yang suci ini. Seluruh dosa dihapuskan dan semua amal dilipat gandakan pahalanya. Oke, Ustadz, mengapa sih kita nih sering gitu, maksudnya merasa berat dalam menjalankan ibadah puasa gitu kan? Bahkan orang-orang dewasa pun gitu kan, itu malas untuk mengerjakan puasa ini gitu kan ya. Gak bisa dipungkiri lah Ustadz ya. Itu sebenarnya apa sih Ustadz yang membuat kita tuh enggan gitu untuk melaksanakan puasa ini? Terima kasih. Sebetulnya begini, ada peribahasa ada peribahasa. Maksudnya peribahasa itu bukan peribahasa sebetulnya, artinya ini sebut pelesetan. Jadi bagaimana sih katanya cara supaya kita bisa mengatasi hal-hal yang demikian, maksudnya seperti yang Bang Wendy tadi tanyakan, kan ada itu sering untuk guyonan di pasar, pelesetan sesama teman santri, sesama teman sekolahan juga gitu kan. Jadi itu Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun itu kan seolah-olah kalau kita lihat dari bahasa biasa seperti bahasa Arab kayak doa serius gitu kan, padahal itu kan cuma sekedar bercanda, pelesetan. Jadi ya memang harus memaksakan, karena setiap muslim, baik itu muslim yang dewasa ataupun yang belum dewasa, yang sudah akil baligh, yang sudah tertuntut khitab untuk puasa, itu sepertinya semua, kalaupun di hati dari pertama, insya Allah bulan Ramadan ini saya harus lebih baik, sudah berjanji dalam diri sendiri gitu kan, insya Allah bulan Ramadan ini saya akan lebih baik dari bulan Ramadan kemarin. Tetapi pada kenyataannya ya seperti yang Ben Widi tadi, jadi ada semacam keengganan. Ada enggan. Pernah tadi juga sempat diobrolkan, ada yang sholat tarawihnya rajin tapi siangnya nggak puasa. Ada juga yang puasanya rajin full tapi nggak tarawih gitu kan. Jadi itu memang dalam rangka ya godaan-godaan tadi, godaan-godaan selama bulan puasa. Kalau selain bulan puasa, itu sepertinya memang sudah lazim, sudah kaprah itu kan. Kita dengar azan juga. Ya tapi ini saya loh, maksudnya saya gitu kan. Saya yang merasakan. Dengar azan juga, kata orang Serang itu sumeh lah, nanti aja gitu kan. Engkau bisilah kon. Jadi itu memang yang dihembuskan oleh setan, oleh iblis itu memang ya hal-hal yang begitu. Jadi selalu menghembuskan godaan-godaan manusia supaya memang meninggalkan ibadah, terus masih mengarahkan ke tempat yang umpamanya tempat maksiat, ke tempat hiburan. Jadi ya sudah bukan barang aneh sebetulnya. Nah, tinggal nanti kita sendiri yang membuat yang buat semacam hal untuk penggugah pada diri kita. Masa kita mau ikut-ikutan terus, mau digoda terus sama setan, kan itu. Jadi dikembalikan kepada diri kita sendiri. Nah Ustadz, kadang ini sebenarnya
pergaulan kita terhadap teman gitu itu berpengaruh nggak sih Ustaz, untuk kita tuh berpuasa lebih baik gitu kan. Nah, karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini Ustaz, kalau kita bergaul sama orang yang wangi, kita ikutan wangi gitu tuh. Nah, itu gimana Ustaz? Iya, terima kasih. Itu sangat betul. Jadi pengaruh dari pergaulan itu memang sangat berpengaruh. Umpamanya kita, karena kita sebagai muslim dan kita sudah umur balik, syarat puasa kan harus Islam, balik, berakal, terus apa lagi satunya? Sehat. Jadi kalau umpamanya kita bergaul dengan orang yang sudah terbiasa, padahal saya muslim nih. Jadi tidak bisa dipungkiri, diakui atau tidak, masih banyak loh orang Islam yang tidak puasa. Iya, bener, jadi apa istilahnya, dia muslim tapi karena sudah kebiasaan dia bergaul dengan apa istilahnya, dengan bukan orang-orang muslim yang taat gitu kan. Kalau dia sudah terbiasa terus kita bergaul sama dia, kebanyakan, emang enggak semua tapi kebanyakan ya tergoda, kebawa lah sama mereka. Itu pepatah tadi, bila kita bergaul sama dengan tukang minyak wangi tukang minyak wangi, ya kita akan ikut wangi. Tetapi sebaliknya kan begitu juga. Jadi nanti ya dikembalikan lagi pada diri kita. Nah Ustadz, terus misalkan nih berbicara mengenai hawa nafsu tadi. Ketika kita di tengah-tengah puasa nih Ustadz nih, kadang-kadang kan adalah gitu, atau ini orang tuh yang susah untuk mengendalikan hawa nafsu atau munculnya syahwat gitu. Gimana Ustadz tuh? Susah itu pasti Ustadz. Iya. Apa yang harus kita lakuin sebenarnya ketika syahwat itu muncul gitu Ustadz? Begini, yang namanya syahwat itu ya bagian dari nafsu. Nafsu amarah namanya. Nafsu amarah itu nafsu yang selalu mengajak ke jalan yang tidak baik. Itu nafsu amarah namanya. Bukan cara untuk menghindarkannya ya. Artinya begini, jika kita sudah dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh agama, apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larang-larangannya. Jika itu sudah terbiasa, maka insya Allah dengan sendirinya kita secara otomatis, secara refleks kita bisa menemukan cara untuk menanggulangi, untuk mengatasi godaan-godaan tersebut. Jadi jangan berpikir nafsunya yang bagaimana supaya hilang, itu emang sudah kodrat itu. Jadi yang namanya nafsu itu mayashtahi mafil qalbi. Jadi keinginan untuk apa istilahnya, untuk bersenang-senang, untuk kesenangan dunia, untuk hal-hal yang kurang baik itu akan selalu ada. Karena memang udah tertanam, memang kodratnya manusia itu memang sudah diberi hawa nafsu itu. Jadi kalaupun umpamanya ini ya bagaimana cara kita mengatasinya itu. Jangan nafsunya yang gitu. Wah, nanti kita bukan jadi manusia lagi dong, kita nanti jadi malaikat. Nah Ustadz, sebenarnya kita nih ketika puasa itu marah itu boleh nggak sih Ustadz? Iya. Udah itu aja. Iya, boleh nggak kita marah gitu ketika saat berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada salah satu maqalah ulama ya, bukan hadis ini, maqalah ulama. Jadi ada 5 godaan yang harus dihindari bagi kita orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang pertama yaitu menahan godaan untuk bergunjing. Karena bergunjing itu kan kalau dalam bahasa Arabnya ghibah. Ghibah itu termasuk dosa besar. Ngomongin orang. Ghibah itu iya. Padahal kita sudah langganan itu. Sudah langganan. Maksudnya nggak berasa kita kan. Seperti lagi ngobrol. Sebetulnya ada tadinya ngobrol masalah bisnis, masalah kalau sesama santri sama pelajar itu kan ngobrolnya pelajaran tadinya. Begitu pelajarannya habis yang diomongin kan beda gitu. Nanti ada ngomongin tetangganya apa temannya. Itu ya kalau bisa selama bulan puasa ini
kita kurangi hal-hal yang begitu. Gibah tuh ya. Soalnya ghibah itu termasuk minal kabair ataupun dosa besar. Kemudian ada lagi yang kedua, menahan godaan untuk tidak bersedekah. Nah, disinilah pinternya iblis itu, pinternya setan itu. Jadi yang biasanya dalam keadaan selain bulan puasa kita ada apa istilahnya, ada niat, ada nafsu untuk bersedekah, begitu masuk bulan puasa itu nanti ada pemikiran itu. Apa memang nanti khawatir kalau umpamanya kita bersedekah, kita apa istilahnya mengeluarkan harta kita untuk orang yang fakir miskin, ada hawa, ada itu biasanya hawa itu. Jadi seperti ada yang berbisik, kalau umpamanya nanti kalau uang kita dikasih orang, bagaimana anak keluarga kita mau lebaran, kan gitu kan, banyak kebutuhan. Bener. Itu ada kesana itu tetap. Jadi itulah, jadi ya setan itu selalu mencari kesempatan, selalu mencari tempat dan kesempatan bagaimana caranya supaya manusia tergoda. Gitu, supaya ikut dia itu. Kemudian yang ketiga, menahan godaan untuk tidak berlebihan saat berbuka puasa. Nah, ini yang sering kita apa ya, bukan masalah, sebetulnya bukan masalah besar sebetulnya. Sepele sebenarnya Ustaz. Iya, kelihatan sepele, tapi ini tetap namanya apa istilahnya, harus kita jauhi. Di sini juga ada istimewa ajtinab tuh. Jadi bagaimana caranya kita bersyukur bahwa dari pagi kita menahan haus dan lapar, begitu menjelang maghrib, wah ini termasuk apa ya, termasuk godaan juga, termasuk godaan. Jadi bagaimana caranya supaya tadi lapar kita, haus kita itu kita bayar sekarang gitu kan, kita minum sebanyak-banyaknya, kita makan apa saja yang ada. Nah itu yang termasuk harus dihindari, karena itu termasuk daripada nafsu syahwat tadi. Harus lebih baik dihindari gitu kan, supaya jangan lagi kan kalau memang yang tadinya perut kosong kemudian penuhnya itu apa namanya maksimal, kelewat batas, overdosis, ya nanti kan khawatir kan ada penyakit-penyakit yang bikin apa ya, bikin malah nggak sehat gitu kan, kurang bagus untuk kesehatan. Nah yang keempat, yang tadi yang ditanyakan ini, yang keempat itu menahan godaan untuk tidak emosi, marah gitu. Emosi itu karena apa ya, sudah bawaan. Kalau bulan puasa itu kan dari dari kebiasaan kita biasanya ngopi, biasanya ngerokok, bawanya santai gitu. Begitu kita libur nggak ngopi nggak ngerokok, beda itu. Bawaan tubuh juga beda kan. Biasanya makan sarapan, pagi-pagi sarapan, enak gitu kan bawaan badannya. Begitu puasa, lapar itu apa ya, jadi sepertinya tekanan darah itu beda. Ada masalah sedikit aja wah gitu. Kadang-kadang disalip orang, emang itu, bawaannya gitu. Di jalan itu risikonya. Disalip biasanya nggak marah, begitu puasa waduh emosi, marah gitu. Jadi ngebut-kebutan itu. Artinya di situ memang bukan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, tapi itu kurang baik. Jadi termasuk hal-hal yang harus dihindari saat kita menjalankan ibadah puasa. Gitu. Dan yang terakhir, yang kelima itu menahan godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang biasanya kalau pokoknya ini banyak main kan, lebih ke sering ke gadget gitu ya. Apalagi sekarang sudah zamannya memang teknologi lah, zaman teknologi, zaman sosmed. Benar. Jadi kalaupun pokoknya ini ya dikurangi gitu. Kalau mau di-cut sekaligus dipotong harus nggak boleh itu istilahnya apa namanya, efeknya kurang bagus juga. Jadi ya minimal dikurangi. Cuman kan ada sekarang buat alasan saya ini mah yang ngaku ini pengalaman pribadi ini mah kan, karena memang ada aplikasi Al-Quran itu kan di handphone ya. Di handphone itu, jadi untuk alasan begitu ditanya sama istri, wih katanya kok main HP terus, wah diliatin tuh kan, wah orang saya mau HP juga baca Al-Quran, padahal baca Al-Qurannya cuma 10 menit loh. 10 menit, yang lainnya itu lebih banyak. Buka TikTok. Ya artinya diakui atau tidak ya itu memang yang terjadi sekarang gitu kan. Tapi mudah-mudahan itu hanya terjadi sama pribadi saya, itu yang lain enggak. Nah Ustadz, terakhir nih Ustadz, gimana cara kita membentengi diri nih, terakhir ini penting Ustadz untuk menahan godaan itu sendiri.
Maksudnya selama bulan puasa apa? Selama bulan puasa. Selama bulan puasa, iya. Jadi sebetulnya pertanyaannya dihususkan bulan puasa, tapi insya Allah jawabannya global ini jawabannya. Ya, global ya. Jadi inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sebetulnya kalau itu kita terapkan, sesungguhnya sholat itu menahan, tanha mencegah, anil fakhsya'i dari perbuatan keji, wal munkar dan kemungkaran. Artinya begini, begitu kita memahami terjemahan ayat tersebut dan mengaplikasikannya, mengamalkannya, insya Allah itu dengan sendirinya loh. Dengan sendirinya kita udah terbentengi. Karena apalagi kalau maunya kita sholat kita usahakan, maksudnya kita usahakan sholatnya khusyuk, kemudian apa istilahnya tepat waktu, terus ya hal-hal yang semacam itu sebetulnya apa ya sudah lazim. Tadi begitu kita sholat dengan ya syarat masrutnya, sholat dengan sebenar-benarnya, insya Allah dengan otomatis dengan sendirinya kita terbentengi. Hati kita sudah membentengi diri dari godaan-godaan yang datang gitu. Tetapi ya itulah manusia tadi, kembali lagi masalah manusiawi, karena kita terkadang ya, bukan kebanyakan ini, terkadang kalau yang kebanyakan itu saya. Jadi sholatnya memang kurang khusyuk. Jadi sholatnya kadang-kadang usolinya mah iya gitu kan, Allahu Akbar, begitu setelah Allahu Akbar ya itulah pikirannya kemana-mana. Iya, yang tadinya udah lupa, termasuk apa ya, kalau saya sih saya akui termasuk utang itu. Utang yang udah lupa itu di dalam sholat inget loh. Oh, saya masih utang sama si Anu, dalam sholat ingetnya. Tapi ketika udah sholat lupa lagi. Aduh, pengalaman pribadi juga ini. Jadi ya itulah. Jadi apa istilahnya, seperti pembicaraan awal tadi, bahwasanya setan itu akan terus-menerus akan senantiasa mencari kesempatan, mencari tempat lowong, mencari tempat yang senggang di mana dia bisa istilahnya apa untuk membisiki, untuk menggoda manusia. Itu. Tapi otomatis kalau sholat kita baik, kalau kita istilahnya patuh, sholat pada waktunya, insya Allah ya itu otomatis akan terbentengi. Godaan-godaan itu sekalipun namanya datang, kita tetap bertahan. Itu diantaranya. Oke, pemirsa Tausiah Ramadan, sekian bincang-bincang bersama Ustadz Ahmad Munif yang benar-benar menginspirasi kita semua gitu. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi di episode-episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.